Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Pada video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor telco ya. Yang pertama ada Excel, kedua Telkom, ketiga ISAT, keempat Pren, kelima Era, dan keenam Tower. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Excel. Excel pada hari ini terkoreksi cukup dalam 3,7% ke level harga 2.600. Kalau dilihat transaksi asing selama 5 hari ini terus jualan atau net sell ya. Kalau dilihat dari broker semarinya, terlihat memang ada distribusi di saham Excel. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Excel breakdown dari supportnya 2660 ya. Apakah ini akan berlanjut? Ya belum bisa terkonfirmasi karena butuh 2 candle lagi. Kalau 2 candlenya masih di bawah 2660, berarti Excel terkonfirmasi breakdown. Arah selanjutnya ke 2500 sampai 2450 ini aja. Menurut saya ya seperti yang saya bilang, ya ini maksimal atau buruk-buruknya Excel turun ya daerah EMA 20 karena indikator MACD sudah terbentuk dead cross, bar chart di bawah juga makin dalam. Volume hari ini walaupun nggak signifikan ya meningkat dari volume sebelumnya, tapi indikator moving average masih bagus. Moving average 60 masih di atas moving average 200 dan moving average 20 masih di atas dan masih tajam ya, masih mengarah ke atas. Jadi kemungkinan minggu depan ada berpotensi Excel rebound ya seperti saya bilang 2 hari lagi Senin atau Selasa kalau dia tidak mampu naik ke atas 2660 ya arahnya berpotensi ke 2500 sampai 2450 menguji EMA 60 nya. Dan kalau terlihat juga ya terindikasi ya, tapi jangan sampai lah terindikasi dia membentuk pola double top. Nah, kita hapus dulu pola double topnya. Dan juga kalau dilihat dari pola pattern flag atau bendera ya, Excel mematahkan polanya. Jadi biasanya penurunannya harus sesuai ini juga ya, biasanya. Jadi kalau dia tuh ininya 9%, jadi dia dari situ turun 9% juga. Ya, jadi sekitaran di 2430 itu maksimal penurunannya ya. Karena mungkin nggak Excel turun lebih dalam? Kalau saya rasa nggak ya. Jadi seperti itu untuk Excel. Yang punya dari daerah atas kita wait and see dulu. Kalau dia benar-benar dia breakdown ke 2500 baru approach di bawah sini ya. Harusnya ini dipertahankan karena ini dulunya resisten double bottomnya dan sekarang menjadi support double bottomnya, harusnya dipertahankan ya. Tapi saya rasa kemungkinan kecil kalau sampai dia ke 2450 ini. Semoga minggu depan dia langsung rebound lah. Harusnya bisa langsung rebound ya di hari Senin atau Selasa. Kita lihat aja minggu depan. Tapi apakah ini downtrend? Menurut saya belum. Arahnya tren jangka pendek masih sideways. Tren jangka panjangnya dia masih akan melanjutkan bullishnya. Ya ini dalam proses konsolidasi atau sideways ya. Kalau saya lihat juga ini hanya kejutan-kejutan kecil aja ya. Kemungkinan ya besok akan rebound. Minggu depan dia kembali lagi naik ya. Semoga. Jadi seperti itu. Untuk Excel yang belum punya mau nyicil bisa nyicil dulu di harga sekarang. Kalau benar-benar dia breakdown ke 2500 2450 tambah lagi di bawah. Pakai cut loss nggak? Kalau Bapak Ibu mau cut loss aja di 2290. Kalau beli di harga sekarang cut lossnya sekitar 11%. Menurut saya juga nggak akan kesentuh ya. Tapi kalau sesuai analisa saya ya, kalau saya lihat ya mungkin nggak akan disentuh. Jadi seperti itu untuk Excel. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Telkom. Telkom hari ini malah aman ya, cukup kuat. Tutup di level harga 3.480, terkoreksi tipis 0,57%. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy saham Telkom. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat ya biasa aja nih, nggak ada yang signifikan antara distribusi dan akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Telkom menurut saya masih aman ya, buruk-buruknya ya. Kalau minggu depan lanjut koreksi ya paling ke 3.300 ini dipertahankan. Bisa nggak dia ke 2.200? Ya keterlaluan kalau saya lihat kalau sampai ke 2.200 ini ya. Dan juga pola Telkom patternnya belum patah. Tinggal menunggu momentum aja nih. Moga minggu depan lah ya. Minggu depan dia mampu break dari 3.500 lagi. Kemarin sempat gagal tapi masih kuat dan masih mempertahankan support minornya di 3.480
dan 3 hari bertahan di atas support ya, semoga ada potensi dia rebound. Kalau dia rebound, Excel juga akan kembali ke atas ya. Semoga minggu depan sektor telco atau telekomunikasi di bawah naik lah ya, minimal naik terbatas dulu lah, nggak usah langsung lanjut naik tinggi ya. Naik Telkom balik 3.520, Excel ya minimal rebound kembali ke 2.680. Jadi seperti itu untuk Telkom. Apakah bisa spekulasi buy? Kalau Bapak Ibu takut dia turun ya cicil dulu, karena harga sekarang juga masih ideal. Menurut saya juga Telkom target saya tahun ini bisa ke 4.400 ya, target saya. Ya terdekat 3-6 bulan ke depan ke 4.100 nih dulu lah untuk Telkom ya. Jadi seperti itu untuk Telkom. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada ISAT. ISAT hari ini terkoreksi tipis 0,8% ke level harga 6.150. Sempat menyentuh level tertingginya di 6.375, kemudian dibawa turun. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy ya, 3 hari setelah suspend asing malah terus beli saham ISAT. Kalau dilihat dari broker Smarinya terlihat memang saham ISAT hari ini ada di akumulasi walaupun tipis. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISAT di area pucuk. Apakah bisa spekulasi buy? Menurut saya belum, perlu hati-hati. Walaupun ISAT ya koreksi tidak disertai volume, ada potensi mantul, ada kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah. Ini kalau mau buy ini ya cut lossnya di bawah harga suspendnya ini di 5.725 ya, bisa di 8,62%, tapi dengan resiko ya, namanya kita beli di daerah pucuk, untuk dia ke bawah itu potensi besar, walaupun potensi naik juga besar. Jadi ya sesuaikan yang mana cocok. Kalau cocok ya buy aja kalau siap dengan resikonya seperti ini ya. Kalau saya buy-nya ya saya tunggu di daerah EMA 60 ini. Ini buruk-buruknya ya, di zona merah ini buruk-buruknya. Kalau saya akan beli di daerah sini, di daerah EMA 20 nya ini ya, di 5.500. Saya akan beli di 5.500 sampai 5.300. Jadi seperti itu untuk ISAT. Yang punya dari daerah bawah ya follow aja. Kalau dia sampai breakdown ya mending take profit dulu. Kalau dia turun lebih dari 6.000 take profit dulu ya. Kalau dia turun lebih dari 6.000 take profit dulu kalau yang sudah cuan-cuan besar dari bawah, karena arahnya akan ke 5.500 sampai 5.200. Tapi kalau Bapak Ibu mau hold juga ya nggak masalah ya. Kalau mau disimpan jangka menengah atau jangka panjang ya disesuaikan aja, atau ya tambah muatan kalau untuk disimpan jangka menengah atau panjang. Jadi seperti itu untuk ISAT. Target ISAT ini bisa ke 7.470 ya, tapi kita lihat mampu nggak. Harusnya dia bisa ke sana, menguji, minimal menguji dulu. Kalaupun tidak mampu naik lebih tinggi ya menguji 7.470. Tapi kalau yang baru mau mulai buy di sini ya harus siapkan dengan trading plan. Kalau saya mending buy-nya nunggu di daerah kuning ini, atau buruk-buruknya beli di nambah muatan di daerah 4.500 ini, harusnya dipertahankan. Tapi kalau saya lihat dari segi teknikal ya kemungkinan kalau ISAT benar-benar false breakout dari 6.150 ya dia akan sideway di range harga 5.100 sampai 6.150. Ini cukup lebar range sideway-nya. Kalau kita lihat sekitar 15%. Untuk swing trade itu besar. Jadi seperti itu untuk ISAT. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Pren hari ini kembali terkoreksi setelah kemarin terkoreksi 4%. Hari ini dia kembali terkoreksi 2,85% ke level harga 68. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy, tapi hari kemarin asing jualan cukup besar. Kalau dilihat dari broker Smarinya terlihat memang saham Pren di distribusi ya, distribusinya juga cukup besar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pren kembali lagi ke bawah. Seperti yang saya bilang, kalau belum terkonfirmasi atau tutup di 75, dia akan ke bawah lagi. Ya, ini dia mengarah ke bawah walaupun dia koreksi tidak disertai volume 2 hari. Ya, potensi untuk kembali ke atas ada, cuman ya resiko harus siap. Cut loss-nya di 63 sampai 62. Kalau mau ya, kalau beli di 68 ini. Kalau kita lihat downside-nya sekitar 8%. Jadi
Kalau Bapak Ibu siap ya beli. Kalau saya lebih baik menunggu dia tutup di 75. Ini menurut saya lebih sedikit aman ya. Dan cut loss-nya ya di 69. Kalau beli di 75, cut loss-nya di 69 sampai 68 kalau saya ya. Jadi seperti itu aja untuk brand. Indikator MACD juga mulai menyempit. Bar chart di atas 0 juga terbentuk tapi tipis, ya kita lihat minggu depan lah mampu nggak rebound. Jadi seperti itu untuk brand. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada ERA hari ini terkoreksi 1,52%, kelepas harga 2.590. Kalau dilihat transaksi asing hari ini asing net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat ada akumulasi di saham ERA ya, walaupun tipis ya akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ERA udah di area pucuk dan juga ERA sudah membentuk 3 hammer di atas atau di area resisten. Apakah pertanda bagus? Perlu hati-hati menurut saya. Apakah bisa spekulasi buy? Wait and see dulu. Kalau saya lihat boleh buy itu di daerah sini. Kalau mau nyicil ya silahkan di atas. Tapi saya akan buy di daerah sini. Saya nggak mau nyicil di atas. Kalau dia turun ke daerah 2400 sampai 2250 ini baru saya coba buy. Karena ya sangat perlu hati-hati untuk ERA ini. Walaupun ERA ya, dia kalau mampu terkonfirmasi breakout 2600, dia akan mematahkan resisten yang terbentuk dari September 2018 ya. Ini juga bisa menjadi momentum ERA naik lebih tinggi. Arah selanjutnya saya pasang target ERA ke 3000, bahkan bisa ke 3400 untuk ERA. Jadi seperti itu, tapi harga sekarang belum bisa menurut saya buy-nya karena sangat beresiko ya. Mending buy-nya di daerah 2250 sampai 2350 ini. Ini ideal beli di sini. Semoga dia ke bawah dulu ya biar lebih aman untuk ERA. Dan juga kalau dilihat dari indikator MACD, ERA masih sangat tajam mengarah ke atas, dan saat koreksi 3 candle hammer di atas resisten ini, ERA tidak disertai volume karena volumenya tipis. Ada potensi lanjut naik, tapi potensi di bawah turun juga ada. Kalau dilihat downside-nya sekitar 10%, 14%. Kalau Bapak Ibu mau nyicil ya silahkan ya. Kalau saya mending saya beli di zona kuning ini di 2370. Saya cut loss-nya di bawah, EMA 60-nya di 2200. Saya akan cut loss di 2200 untuk ERA. Jadi seperti itu aja untuk ERA. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Tower hari ini ditutup terkoreksi 1%, kelepas harga 935. Kalau dilihat transaksi asing malah terus net buy ya saham Tower. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat ada sedikit akumulasi di saham Tower. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Tower membentuk hammer, dan Tower kalau sudah beli kemarin ya kena cut loss karena saya pasang cut loss-nya di 930 sampai 925. Hari ini terendahnya di 920 ya terkena cut loss, tapi dia membentuk hammer ya. Kita lihat ke depannya apakah bisa spekulasi buy. Mending wait and see dulu. Menurut saya buy-nya di mana? Lebih baik konfirmasi di 980. Itu minimal buy-nya di 980. Menurut saya lebih aman ya. Apalagi kalau dia mampu breakout 980 untuk saat ini ya, karena di situ ada EMA 200-nya ya, potensi ERA akan lanjut naik ke atas. Dan yang perlu diperhatikan sinyal buruk atau sinyal kurang baik yang diperlihatkan oleh moving average, karena moving average 20 sudah mengarah ke bawah dan sudah memotong moving average 60 dan 200, dan moving average 60 juga mengarah ke bawah. Jadi itu pertanda tidak bagus menurut saya. Kalau benar-benar breakdown atau terkonfirmasi downtrend, Tower bisa sampai ke 850 sampai 800 karena Tower sudah membentuk higher low baru. Higher high-nya pertama ada di 1180 dan ini dia membentuk higher low barunya di 1120. Jadi udah ya bisa dikatakan ini sudah ada sinyal-sinyal untuk downtrend Tower ya. Terkecuali besok minggu depan maksimal di hari Rabu dia mampu kembali ke atas 950 ya, minim tutup di 980. Kemungkinan dia bisa mematahkan false breakdown Tower ya. Jadi perlu hati-hati yang Bapak Ibu yang sudah punya,
ya sesuaikan aja kalau yang nggak mau cut loss ya. Kalau saya kemarin cut lossnya di 930 sampai 925 ini sudah kena cut loss. Buy-nya di mana? Kalau saya kalau sudah kena cut loss, saya nggak mau maksa masuk lagi di daerah sini. Saya akan tunggu di atas. Lebih baik nunggu konfirmasi. Walaupun akan kehilangan potensi ya cuman 4%. Kehilangan 4%, tapi lebih diselamatkan. Menurut saya lebih diselamatkan karena kalau dia sampai naik ke 980 itu berarti dia tidak jadi mengarah ke bawah. Daripada maksa beli di bawah sini, potensi di bawah ke bawah lebih besar. Jadi nunggu konfirmasi. Kalau sudah kondisi seperti ini, tower lebih baik nunggu konfirmasi minimal di 920. Lebih bagus lagi di 1000. Jadi seperti itu untuk tower. Ya, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah dukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader, saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.